Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ibu Siti Norena, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang sistem informasi manajemen inventaris atau biasa disebut SIMANIS. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya Rio Prakoso, ada Ibu Novita dan Bapak Fahri Gustijin. Nah, di era digital ini, efisiensi dan akurasi sangat penting dalam operasional perusahaan. Namun, banyak perusahaan yang masih menggunakan metode manual untuk menginventaris barangnya, yang mengandalkan dokumen kertas. Hal ini membuat dokumen seperti nota pengiriman dan faktur rentan hilang, rusak, atau terduplikasi. Selain itu, tidak adanya sistem terintegrasi untuk verifikasi barang meningkatkan risiko kesalahan penerimaan material seperti ketidaksesuaian kuantitas dan kualitas. Kesalahan yang tidak segera terdeteksi dapat menurunkan efisiensi operasional, meningkatkan biaya, dan mengurangi kepercayaan mitra bisnis. Sistem informasi manajemen inventaris ini hadir sebagai solusi terintegrasi untuk menyederhanakan proses inventaris, meminimalkan kesalahan, dan melindungi data penting. Visi dan misi perusahaan. Visinya adalah mewujudkan efisiensi dan akurasi dalam pengelolaan inventaris perusahaan melalui sistem informasi terintegrasi yang modern, handal, dan mudah digunakan. Misinya adalah mengembangkan sistem yang mampu mengelola dan mendokumentasikan inventaris secara digital untuk mengurangi ketergantungan pada dokumen kertas. Berikan fitur verifikasi otomatis untuk memastikan kesesuaian kuantitas dan kualitas barang yang diterima dengan pesanan. Menyediakan platform terintegrasi yang mempermudah akses data inventaris secara real time oleh berbagai pihak yang berkepentingan. Yang terakhir, meningkatkan keamanan data inventaris dengan sistem berbasis teknologi terkini yang dilengkapi dengan mekanisme backup dan terenkripsi. Selanjutnya, tujuan dan manfaat produk. Tujuannya adalah untuk membangun dan mengimplementasikan sistem informasi pengelolaan inventaris perusahaan melalui sistem informasi terintegrasi yang modern, handal, dan mudah digunakan. Untuk manfaatnya, kami mendapatkan 3 manfaat, yaitu sistem informasi yang berfungsi penuh dan dapat diakses oleh berbagai departemen. Manfaat yang kedua, sistem yang memungkinkan pembaruan stok secara real time. Dan yang terakhir, laporan dan analisis yang akurat mengenai kondisi persediaan material. Apa sih itu SIMANIS? SIMANIS merupakan sistem informasi berbasis website yang dirancang untuk membantu perusahaan dalam mengelola, memantau, dan mendokumentasikan data inventaris secara real time. Produk ini menggantikan metode manual berbasis kertas dengan sistem otomatis yang lebih cepat, akurat, dan aman. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Bu Novi. Lalu, apa saja sih yang ditawarkan dari produk ini? Yang pertama, produk ini itu menghilangkan risiko kehilangan maupun kerusakan dokumen inventaris. Yang kedua, menyederhanakan pengolahan data inventaris dengan sistem yang terintegrasi dan juga dapat diakses kapan saja. Yang ketiga, produk ini juga menyediakan fitur perhitungan stok otomatis untuk menghindari kesalahan kuantitas maupun kualitas dari barang itu sendiri. Yang keempat, mempercepat proses pelaporan dengan data yang akurat dan juga real time. Yang terakhir, produk ini juga menjaga keamanan data dengan teknologi enkripsi dan mekanisme backup otomatis. Selanjutnya, rencana pemasaran perusahaan kami. Kami melakukan 3 cara. Yang pertama, melalui media sosial seperti Instagram maupun Facebook untuk memperkenalkan kepada customer yang jauh terkait produk kami. Yang kedua, melalui pameran di mana kami juga akan mengikuti beberapa pameran di berbagai tempat untuk memperkenalkan lebih jauh produk kami kepada customer yang lain. Yang terakhir, melalui presentasi langsung kepada calon pembeli. Selanjutnya yaitu indikator kinerja, di mana perusahaan kami 6 bulan sebelumnya itu mengalami peningkatan jumlah pelanggan awal sebesar 15%, implementasi sistem di 5-10 perusahaan, lalu juga peningkatan efisiensi pengelolaan inventaris sebesar 20% di perusahaan klien. 3 tahun mendatang perusahaan kami akan mengakuisisi 50-100 perusahaan sebagai pelanggan tetap
Yang kedua, peningkatan efisiensi pengelolaan inventaris sebesar 50-70%. Yang ketiga, menjadi pemimpin pasar dalam solusi manajemen inventaris digital di segmen UKM dan perusahaan menengah. Yang keempat, memperluas fitur produk kami dengan teknologi AI untuk prediksi kebutuhan inventaris. Dan yang terakhir, menghadirkan versi produk berbasis cloud untuk skala yang lebih luas. Berikut merupakan profil tim kami. Yang pertama, Bapak Rio Prakoso di bagian pemasaran, keahliannya yaitu strategi pemasaran digital, analisis pasar, copywriting, dan juga manajemen media sosial dan iklan berbayar. Lalu tugas dan tanggung jawabnya apa sih? Yang pertama, yaitu menyusun dan menjalankan kampanye pemasaran di berbagai platform. Yang kedua, membuat konten kreatif dan menarik untuk media sosial. Lalu mengelola hubungan pelanggan dan membangun brand awareness. Dan yang terakhir, menganalisis performa kampanye dan melakukan optimasi. Dalam profil tim ini yang dimana ada bagian desain UI UX yang bernama Novita. Dalam keahlian ini Novita ini dalam desain antarmuka pengguna, riset pengalaman pengguna, prototyping, dan desain grafis seperti Figma dan Adobe XD. Tugas dan tanggung jawabnya sebagai bagian desain UI UX yang dimana merancang antarmuka pengguna yang intuitif dan ramah pengguna, melakukan riset kebutuhan pengguna dan mengimplementasikannya dalam desain tersebut, membuat prototipe produk untuk memastikan pengalaman pengguna yang optimal, berkolaborasi dengan tim programmer untuk mengimplementasi desainnya mau seperti apa yang diinginkan oleh UI UX dan dilakukan dengan tim programmer. Nah, profil tim ini ada yang bersangkutan bernama Fahri, yang dimana keahliannya programmer back-end dan front-end, integrasi database, pengembangan aplikasi web, keamanan sistem. Nah, di sini ada tugas tanggung jawabnya, yang dimana mengembangkan fitur-fitur sistem yang sesuai dengan spesifikasi apa yang sudah direncanakan eh, yang sudah direncanakan oleh tim dan menjaga keamanan data dan performa sistem, melakukan pengujian dan debugging untuk memastikan stabilitas sistem tidak ada debugging, mengintegrasikan sistem dengan platform lain jika diperlukan, dan memberikan dukungan-dukungan teknis dan melakukan pembaruan sistem secara berkala. Yang ketiga, ada rencana anggaran dan biaya, di mana ada komponen dan estimasi biayanya. Biaya pengembangan perangkat lunak ini ada 36 juta per 6 bulan, biaya desain UI UX 30 juta per 6 bulan, biaya marketing dan iklan 20 juta per 6 bulan, biaya hosting 1,8 juta 6 bulan, tempat usahanya 24 juta per 6 bulan. Total dari keseluruhan biaya-biaya komponen ini semuanya total 111 juta 800 ribu per 6 bulan. Ini untuk link media sosial si manis ya. Scan di sini, Bu. Dan yang terakhir, sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan kata-kata yang tidak mengenakan atau kata-kata yang tidak dimengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.